I did not respect the G7. It's because I gave my commitment to attend this forum before they invited me. So that's the only reason. From my heart. Indonesia sedang memasuki masa yang paling menarik dalam sejarah modernnya. Pertanyaan besar pun muncul. Kenapa sekarang dunia terlihat seperti berebut untuk menjadi teman dekat Indonesia? Mulai dari Amerika Serikat, China, Uni Eropa, Australia, Jepang, bahkan Arab Saudi, semuanya seperti berlomba-lomba datang membawa tawaran kerjasama, investasi, dan janji-janji besar. Fenomena ini bukan cuma tren sesaat, tapi cerminan dari perubahan besar dalam peta kekuatan global. Dan di tengah semua dinamika itu, Indonesia muncul sebagai salah satu pusat gravitasi baru yang paling diincar di dunia. Yang menarik adalah, Indonesia tidak melakukan hal-hal yang biasanya membuat suatu negara menjadi pusat perhatian global. Kita tidak punya senjata nuklir, tidak melakukan invasi ke negara lain, dan jarang sekali bersikap agresif di panggung internasional. Namun, diam-diam, Indonesia justru menjadi negara yang sangat diperhitungkan oleh para kekuatan besar. Sebuah negara besar yang selama ini berjalan dengan tenang, tetapi perlahan memindahkan jarum geopolitik dunia tanpa banyak suara. Banyak orang mungkin tidak menyadari betapa pentingnya posisi Indonesia dalam politik global saat ini. Ketika kita menyebut 3 negara paling berpengaruh, Amerika Serikat, China, dan India, kita dengan mudah mengingat kekuatan ekonomi, militer, dan politik mereka. Namun, ada negara keempat yang sering luput dari perhatian, padahal kekuatannya kini tidak bisa lagi dilewatkan begitu saja. Indonesia, dengan hampir 280 juta penduduk, adalah salah satu negara dengan pengaruh strategis terbesar di Asia Tenggara dan bahkan dunia. Pengaruh yang tidak didorong oleh senjata dan ancaman, melainkan oleh ekonomi, diplomasi, dan lokasi geografis yang tidak tertandingi oleh negara manapun. Setiap negara besar kini memiliki kepentingannya masing-masing terhadap Indonesia. Amerika Serikat, misalnya, melihat Indonesia sebagai partner penting dalam strategi Indo-Pasifik. Bukan sekutu militer yang bising dan penuh drama, tetapi mitra yang tenang, rasional, dan bisa menjadi penyeimbang ideal terhadap pengaruh Cina di kawasan. Sementara itu, Cina melihat Indonesia dengan cara yang sangat berbeda. Bagi mereka, Indonesia bukan sekadar pasar besar, tetapi juga sumber mineral strategis seperti nikel, pintu perdagangan yang aman, dan negara yang cukup ramah tetapi tidak pernah memberikan kesetiaan total. Uni Eropa pun datang dengan misi mereka sendiri, yaitu mencari mitra dalam transisi energi hijau, dan Indonesia menyediakan bahan mentah paling penting untuk itu. Negara-negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi juga semakin aktif menjalin hubungan ekonomi, melihat potensi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan baru di Asia. Di luar itu semua, Australia sebagai tetangga terdekat memiliki kepentingannya sendiri. Mereka sangat ingin Indonesia tetap stabil dan aman. Karena jika Indonesia terganggu, dampaknya langsung terasa ke seluruh kawasan. Dari perspektif ini saja terlihat jelas bahwa Indonesia memegang peran penyangga yang jauh lebih besar dibandingkan yang sering kita sadari. Namun pertanyaannya, apa yang sebenarnya membuat Indonesia begitu penting? Jawaban terbesarnya ada pada geografi. Indonesia berada di salah satu titik paling strategis di seluruh planet. Kita adalah negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, membentang sepanjang 5.000 km dengan wilayah yang mencapai lebih dari 8 juta kilometer persegi. Di dalam wilayah itu, terdapat jalur-jalur pelayaran paling vital dunia. Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok adalah urat nadi perdagangan global. Sekitar 40% perdagangan dunia melewati perairan Indonesia. Dan untuk Cina, ketergantungan itu jauh lebih besar. 80% impor minyak mereka melewati Selat Malaka. Ini berarti, jika Indonesia memutuskan untuk membuat keadaan sedikit rumit, ekonomi dunia bisa terguncang hebat. Posisi ini membuat Indonesia menjadi penjaga alami stabilitas dunia tanpa harus mengancam siapapun. Kita tidak perlu kapal induk atau rudal jarak jauh. Posisi geografis kita sudah cukup untuk membuat semua negara berhati-hati, sopan, dan pada saat yang sama, sangat ingin berteman baik dengan kita. Mereka tahu bahwa dunia secara harfiah bergerak melalui Indonesia. Dan mereka tahu, jika Indonesia goyah, dunia pun ikut tidak stabil. Namun kekuatan Indonesia tidak hanya datang dari lokasi geografisnya. Salah satu faktor terbesar yang membuat dunia tertarik adalah cara Indonesia memainkan diplomasi. Indonesia tidak pernah sepenuhnya berpihak, tidak kepada Barat, tidak kepada Cina, dan tidak kepada blok manapun. Sebaliknya, Indonesia memilih untuk membangun hubungan yang seimbang, menghormati semua pihak tanpa berkomitmen eksklusif kepada siapapun. Sikap ini disebut ambiguitas strategis.
Dan tidak banyak negara yang bisa menjalankannya sebesar Indonesia. Ini adalah seni diplomasi tingkat tinggi, memberi harapan pada semua tanpa mengorbankan kepentingan nasional, menerima investasi tanpa menyerahkan kontrol, dan menjaga hubungan baik tanpa memberi kesetiaan politik. Ini juga terlihat dalam hubungan Indonesia dan Cina. Cina adalah investor besar di Indonesia melalui berbagai proyek infrastruktur. Namun, Indonesia tetap menetapkan batas yang sangat jelas. Kita menerima modal dan teknologi, tetapi menolak segala bentuk dominasi, terutama dalam urusan militer. Tidak ada pangkalan militer Cina di Indonesia, dan tidak akan ada. Indonesia tetap tegas terhadap pelanggaran seperti pencurian ikan, namun pada saat yang sama, tetap membuka kerjasama ekonomi. Inilah yang membuat Indonesia dihormati oleh kedua kekuatan besar dunia, Amerika dan Cina. Di sisi ekonomi, Indonesia menjadi incaran karena pertumbuhannya yang cepat. Kita bukan lagi negara berkembang yang bergantung pada ekspor mentah. Sejak 2020, Indonesia membuat terobosan besar melalui hilirisasi. Negara menetapkan aturan tegas. Jika dunia ingin mengakses nikel Indonesia, mereka harus membangun pabrik langsung di dalam negeri. Tidak ada lagi era ketika bahan mentah kita dijual murah ke luar negeri untuk kemudian dibeli kembali dalam bentuk produk mahal. Hilirisasi memaksa perusahaan-perusahaan besar membangun industri mereka di Indonesia, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah, dan membuat dunia mengikuti aturan main kita. Inilah salah satu langkah yang membuat Indonesia naik kelas dalam rantai pasok global. Dunia tidak hanya membutuhkan sumber daya kita, tetapi juga butuh kerjasama jangka panjang dengan kita. Keuntungan Indonesia lainnya adalah stabilitas politik dan pasar besar yang sangat menjanjikan. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia memiliki stabilitas yang menjadi magnet bagi investor global. Kelas menengahnya terus berkembang, konsumsi rumah tangga menjadi penggerak ekonomi, dan pada tahun 2045, Indonesia diprediksi menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama dunia. Perusahaan-perusahaan besar tahu bahwa jika mereka tidak masuk sekarang, mereka akan tertinggal ketika Indonesia benar-benar menjadi raksasa ekonomi baru. Pada akhirnya, Indonesia tidak tampil sebagai negara yang agresif atau penuh konfrontasi. Justru sebaliknya, Indonesia memilih peran sebagai mediator, penenangkan suasana, dan jembatan di tengah persaingan global yang semakin panas. Sifat tenang inilah yang membuat banyak negara merasa nyaman mendekat. Indonesia tidak mengancam, tidak memaksakan agenda politik, tetapi memberikan stabilitas, peluang ekonomi, dan pengaruh strategis yang tidak dimiliki negara manapun. Dunia kini menyadari satu hal penting, Indonesia bukan lagi pemain pinggiran. Indonesia adalah pusat baru kekuatan global. Dan untuk alasan itulah, semua orang berebut menjadi teman Indonesia.